Ya, halo semuanya. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera baik kepada teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini maupun teman-teman yang mungkin menonton tayangan siaran langsung di halaman Facebook Cemeti. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami pada diskusi online kali ini yang diselenggarakan oleh Cemeti Institute untuk Seni dan Masyarakat dalam rangka proyek Toko Buku Lyong. Bersama saya Mansur Zikri, manajer artistik Cemeti, yang akan menjamu teman-teman sekaligus bertindak sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Toko Buku Lyong adalah proyek kolaboratif antara Adelina Luf dan Daniel Lee. Proyek ini awalnya direncanakan untuk dipresentasikan secara fisik melalui pameran, tetapi belakangan dibangun dalam format online menggunakan website yang difasilitasi oleh Cemeti. Teman-teman bisa menyimak proyek ini dengan meninjau situs www.tokobukulyong.com, di mana semua karya seni, arsip, teks, image-image terkait cerita dan sejarah Toko Buku Lyong, ataupun yang merupakan hasil interpretasi tentang itu, dikurasi dan dipresentasikan sebagai konten yang dapat diakses secara virtual. Menurut deskripsinya, sebagaimana termuat di dalam website, proyek ini merupakan upaya bersama untuk mengingat kembali fragmen-fragmen biografis keluarga Lee dan komik-komik yang mereka hasilkan dan terbitkan di Toko Buku Lyong pada tahun 1950-an, dan proyek ini berusaha menciptakan arsip afektif yang tersituasikan pada persimpangan dengan politik identitas, struktur kekuasaan, dan agensi kebudayaan pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Proyek ini mengemukakan rute alternatif dari sejarah arus utama dan berharap untuk lebih jauh menghasilkan percakapan tentang subjektivitas kepengarangan dan peran komik Indonesia dalam pembangunan identitas budaya. Pelaksanaan proyek Toko Buku Lyong ke dalam format online ini sebenarnya bukan hanya merupakan langkah taktis untuk menyiasati keterbatasan yang kita alami karena pandemi, tetapi juga sebagai cara untuk bereksperimen dengan bentuk-bentuk ekspresi visual hibrid, baik sebagai pameran, publikasi maupun karya seni itu sendiri. Dan dalam perspektif kami, Cemeti, sebagai lembaga dan ruang seni, proyek ini sangat penting karena presentasi online Toko Buku Lyong sendiri sejalan dengan agenda utama yang sedang dilaksanakan di Cemeti, yakni bagaimana mengembangkan metode pembacaan ulang yang efektif serta dapat menghadirkan interpretasi baru terhadap arsip seni rupa dalam konteks praktik kuratorial. Dan pendekatan yang dilakukan oleh Adelina Luf dan Daniel Lee dalam proyek ini secara tidak langsung merepresentasikan semangat kerja yang berbasis kurasi seperti itu, baik dari segi spekulasi estetikanya maupun dalam kualitas praktis dan teknisnya. Anda semua sekarang sedang mengikuti acara diskusi online yang menghadirkan Brigita Isabella sebagai pembicara utama. Ini adalah diskusi sesi kedua dari 4 sesi diskusi yang diadakan tanggal 26 hingga 29 Agustus. Jika kemarin malam diskusi online pertama kita mendengar artis talk dari Adelina Luf dan Daniel Lee, malam ini kita akan menyimak pemaparan yang sifatnya lebih reflektif, tapi sekaligus objektif akademis ya, saya rasa. Karena Brigita Isabella akan berbagi sudut pandangnya tentang kemungkinan-kemungkinan metodologis perihal penarasian sejarah berbasis kategori identitas etnis dan yang membawa spirit dekolonisasi. Nah, perspektif ini kami harap dapat memperkaya wacana terkait Toko Buku Lyong. Diskusi ini disiarkan langsung di halaman Facebook Cemeti, tetapi juga akan direkam oleh panitia acara untuk disunting dan diterbitkan lagi di kanal YouTube dan website resmi Cemeti, sehingga warganet bisa mengaksesnya kapan saja. Sebelum kita mendengar presentasi Brigita, ada baiknya saya membacakan sedikit biografi Brigita Isabella. Sebagai seorang pegiat dan pengkaji budaya, Brigita Isabella melakoni pertemuannya dengan beragam orang, objek, dan wacana melalui berbagai platform produksi pengetahuan yang bergerak dalam persimpangan antara sejarah seni, teori kritis, dan aktivisme kebudayaan. Saat ini ia berafiliasi dengan kelompok riset interdisipliner yang berbasis di Yogyakarta, yaitu Kunci Study Forum and Collective, juga bekerja bersama jaringan pekerja seni perempuan atau Peretas atau Perempuan Lintas Batas, dan juga bertindak sebagai anggota kolektif editorial translokal untuk jurnal Southeast of Now. Pada tahun 2014, ia menginisiasi From Bandung to Berlin, sebuah proyek kuratorial yang berfokus pada hubungan historis spekulatif antara Konferensi Bandung 1955 dan Runtuhnya Tembok Berlin 1989 untuk mendekolonisasi narasi Perang Dingin. Oke, tidak perlu berpanjang kalam, saya undang dan persilakan Brigita untuk menyampaikan makalahnya yang berjudul Perairan, Perantara, Perbatasan, Renungan tentang Metodologi. Silakan kita.
Ya, terima kasih Zikri untuk perkenalannya. Suara saya bisa didengar jelas ya, dengan volume seperti ini. Sip. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Cemeti yang sudah menyediakan platform untuk kita bertemu hari ini. Selamat sore juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom maupun di Facebook. Terima kasih juga tentunya untuk Adelina Love dan Danieli yang sudah mengajak saya untuk terlibat dan merefleksikan praktik-praktik penelitian yang saya lakoni sebelumnya. Khususnya juga pada kesempatan ini saya merasa bahwa penelitian artistik yang dilakukan oleh Adele dan Daniel telah memberi saya semacam inspirasi untuk juga mengintimkan pemikiran dan metodologi yang saya lakukan dengan penelusuran sejarah personal. Saya akan bicara kurang lebih sekitar 1 jam. Gagasan-gagasan yang tengah saya kembangkan ini masih sesuatu yang saya elaborasi, jadi saya juga berharap teman-teman untuk nanti dapat turut memberi masukan atau kritik dalam sesi diskusinya gitu. Tetapi karena gagasan-gagasan ini masih sesuatu yang saya masih pijat-pijat gitu, jadi akhirnya saya juga memutuskan untuk membaca makalah supaya tidak ada hal-hal yang terlalu keluar jalur atau lepas dari ingatan kalau bicara dalam tuturan spontan. Gitu ya. Kita mulai. Jadi nenek saya, Alida Harun, alias Wi Shoai, meninggal pada 23 Februari tahun 2020 dalam usianya yang ke-90 tahun. Anak cucunya, kami memanggil dia emak. Emak tidak mewarisi apa-apa, kecuali sebuah tas berisikan segepok album foto dan beberapa dokumen pribadi yang dilaminasi. Maklum, kami tinggal di daerah rawan banjir. Warisi apinya, bukan abunya. Saya teringat ucapan Bung Karno itu, yang entah pernah saya dengar di mana, ketika tengah melarung abu emak di Ancol. Tetapi saat itu saya tidak melihat api, melainkan air. Dan babak-babak dramatis dalam hidup emak memang kerap berhubungan dengan air. Emak lahir di Anhui, Tiongkok Timur, tahun 1930. Anhui itu artinya keindahan yang damai. Tapi tak seperti yang dijanjikan namanya, Anhui merupakan salah satu daerah paling miskin di Tiongkok bahkan sampai sekarang. Emak tidak pernah cerita tentang Anhui. Dia tidak punya ingatan apapun tentang tempat itu. Emak selalu mengisahkan kisah hidupnya lewat foto yang kemudian dia sesali karena sudah dibakar waktu ada ancaman genosida 65. Foto itu mengabadikan momen emak di dalam gendongan ibunya, nenek buyut saya, seorang mestizo Filipina yang kelak meninggal muda. Foto itu diambil saat mereka pertama kali turun dari pelabuhan Belawan. Babak berikutnya adalah perpindahan terburu-buru dari Medan ke Jakarta tahun 65. Suasana di Medan mencekam. Emak cerita dia melihat seorang pemuda Tionghoa yang ususnya terburai di tengah jalan. Ia lari pulang, segera mengungsikan anak-anaknya ke rumah tetangga yang orang Batak. Emak selalu membanggakan bahwa ia bisa selamat karena ia bisa bahasa Batak. Orang-orang Tionghoa yang tidak bisa bahasa Batak atau bahasa lokal itu ditumpas habis, kata emak. Beberapa hari kemudian, emak memutuskan untuk segera meminjam uang untuk menyusul opa ke Jakarta. Dia memboyong 6 anaknya yang masih kecil-kecil, dan mereka berlayar selama 2 hari 2 malam menuju ibu kota. Emak kerap menceritakannya seolah-olah peristiwa itu baru saja terjadi kemarin. Ia masih ingat barang-barang apa saja yang dibawanya. Sebuah tempat tidur, 2 buah sepeda, dan sebuah mesin jahit. Saya mengingat-ingat semua momen itu waktu menabur abu emak ke laut Ancol yang butek. Berbeda dengan opa yang dikubur, semenjak tubuhnya merentah, emak selalu mewanti-wanti bahwa ia ingin dan harus dikremasi, lantas dilarung. Katanya, dia tidak mau membuat orang harus repot-repot berziarah ke makamnya. Selesai dari Ancol,
saya pulang dan memandangi bekas noda kecoklatan di dinding rumah orang tua saya di Kelapa Gading, yang memang langganan terendam banjir. Dalam rasa kehilangan dan kegelisahan, saya berpikir bahwa setiap banjir 5 tahunan, mungkin emak akan menyusup masuk ke sela-sela jari anak, cucu, dan cicitnya. Ada yang lucu dan sedikit membingungkan waktu saya bersama beberapa saudara membuka-buka surat identitas emak selepas ia meninggal. Di surat tanda pengakuan kelahiran emak yang baru dibuat tahun 61, tertulis bahwa ia lahir tahun 1930 di Barus. Narasi palsu itu mungkin dikarang untuk memudahkannya mengklaim kewarganegaraan Indonesia. Saya tidak tahu, saya tidak sempat menanyakannya. Lalu ada lagi yang janggal. Di surat pelaporan WNI-nya tahun 89, tertulis bahwa ia beragama Buddha. Tapi kami juga menemukan surat permandiannya yang bertahun 1958. Arsip dalam hal ini, alih-alih memberikan informasi yang tercatat, justru menunjukkan bagaimana sesuatu dicatatkan dan gagal dicatatkan. Gara-gara itu saya bertanya-tanya juga, apakah emak mempermainkan atau dipermainkan oleh birokrasi identitas kertas-kertas itu? Saya tidak tahu. Saya tidak sempat menanyakannya. Nah, sekarang saya baru mau share screen. Oke, kelihatan ya? Oke, ya. Jadi, presentasi saya hari ini bukan tentang emak. Tetapi emak adalah titik berangkat personal yang belakangan saya telusuri secara intuitif. Emak itu orang biasa, tapi dia punya nilai yang luar biasa di mata keluarganya. Tapi di sini saya juga bukan sedang ingin mengungkit-ungkit tentang keluarbiasaan emak. Merenungkan fragmen-fragmen hidup emak setelah melarungnya, telah mengarahkan saya pada letak politik lokasi yang ingin saya geluti. Emak semacam suatu lokasi imajiner sekaligus menubuh, di mana saya mengintimkan refleksi dari penelitian sejarah seni rupa Tionghoa yang setelah saya lakoni sejak beberapa tahun terakhir ini. Emak ada dan menginspirasi pemikiran saya, meskipun jejaknya mungkin tidak akan terlihat gamblang dalam pemaparan saya yang selanjutnya. Nah, dalam presentasi saya hari ini juga, saya tidak akan memaparkan narasi historis yang mendetail tentang orang, kelompok, atau lokalitas. Karena itu sudah beberapa kali saya lakukan sebelumnya dalam presentasi maupun dalam makalah. Saya bukan seorang sejarawan dan tidak terlatih secara formal dalam disiplin ilmu sejarah. Kelengkapan dan kerincian gambar masa lampau juga tidak terlalu memuaskan saya. Tetapi mempelajari sejarah telah membimbing saya untuk setia pada daya gravitasi materialisme. Sementara itu, pengakraban saya dengan teori-teori kritis telah mendorong saya untuk menginterogasi politik representasi dalam bangunan historiografi kolonial maupun pasca kolonial. Bagi saya, teori-teori dan metode-metode itu seperti pelampung yang membantu kita untuk belajar berenang di tengah lautan realitas dan kedalaman sejarah. Mereka memang membantu kita mengapung, tetapi adalah keberanian untuk berani berpikir sendiri yang akan menggerakkan penelitian kita ke tempat-tempat baru. Saya sadar bahwa produk pemikiran saya ini semacam produk ketidakdisiplinan dalam mencampur baurkan sejarah seni, kajian budaya, dan studi kawasan. Sebut saja ini suatu produk metode indisiplin. Tetapi saya ingin memberanikan diri untuk menawarkan sebuah renungan metodologis untuk berspekulasi bagaimana ruang lingkup, kerangka konseptual identitas, dan horizon politik dapat dirumuskan dalam penulisan sejarah berbasis identitas minoritas. Dan menurut saya ini penting sekali karena ada kemungkinan di mana ketika kita menuliskan sejarah yang berbasis etnis atau identitas minoritas, kita tengah melakukan suatu proses rasialisasi yang sebetulnya mereproduksi bagaimana kolonialisme menciptakan pengetahuan tentang ras. Rasialisasi ini perlu dibedakan dengan rasisme,
Rasisme adalah efek dari rasialisasi. Jadi kalau rasisme adalah kekerasan politik atau kekerasan yang sistemik, kekerasan ekonomi politik yang sistemik, rasialisasi itu ada di ranah kekerasan epistemik, karena dia menciptakan pengetahuan tentang ras untuk membeda-bedakan. Jadi itu salah satu problem utama yang ingin saya bahas melalui gagasan perairan, perantara, dan perbatasan. Perairan adalah sebuah ruang lingkup yang ingin saya diskusikan sebagai cara untuk melihat ruang-ruang membaca subjek identitas minoritas. Perantara adalah konsep identitas yang ingin saya klaim balik dari penyematan gagasan perantara kepada orang Tionghoa pada masa kolonial. Dan nanti di perbatasan saya akan membahas soal bagaimana kita membayangkan politik identitas yang memiliki keberpihakan. Gitu. Nah, kita mulai dari perairan sebagai ruang lingkup ya. Jadi, memulai dari perairan itu sebetulnya merupakan upaya untuk memperluas ruang lingkup percakapan lokasi politik identitas yang melampaui dualisme antara rumah dan rantau. Perairan itu ruang kosong atau void, karena dia bukan tempat kita untuk pulang ke rumah nenek moyang, akar nenek moyang, atau suatu situs keramat untuk menuntut tradisi leluhur. Pada saat yang sama, perairan juga menawarkan suatu kedalaman untuk mengingat dan memeriksa arus pergerakan manusia yang melintasi batas, serta gelombang historis yang menarik dan mendorongnya. Perairan itu pemisah sekaligus penghubung. Ia menjadi penghubung sejak zaman bahula. Sejarawan maritim yang namanya Adrian Belapian mengingatkan kita bahwa istilah bahula itu atau dahulu kala adalah sinonim dari kata bahari. Zaman bahula atau zaman bahari adalah zaman di mana penentuan garis batas laut sangatlah kontradiktif dengan kesatuan dunia yang dihayati dan dihidupi oleh penduduk bahari. Jadi contohnya Adrian Belapian tuh pernah ketika dia menulis soal sejarah kawasan Laut Sulawesi, dia menunjukkan bagaimana sejarah garis batas laut Sulawesi yang awalnya sangat cair, itu kemudian dibagi jadi 3 oleh Portugis, Inggris, dan Belanda. Karena mereka punya kebutuhan untuk mengklaim daerah kolonialnya. Gitu. Nah, jadi perairan itu menjadi pemisah karena ada perbedaan kepentingan ekonomi politik, bukan perbedaan kebudayaan. Dan kepentingan ekonomi politik ini dibutuhkan sebagai batas teritorial paten untuk mengklaim kedaulatan. Jadi kapan perairan menjadi penghubung atau menjadi pemisah itu kerap ditentukan oleh struktur yang hegemonik seperti kapitalisme atau kolonialisme. Atau dan ya mungkin, karena mereka kadang-kadang seringnya bersatu. Nah, para sejarawan itu telah menunjukkan pada kita bahwa batas eksklusif wilayah negara itu sebetulnya barang baru. Dia merupakan kebijakan yang muncul ketika xenofobia itu menjadi ekses Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu tahun 1914 sampai 18. Jadi usianya bahkan belum sampai 1 abad. Protokol imigrasi, penggunaan visa, itu awalnya merupakan konsolidasi internasional antara negara-negara settler kolonialisme atau kolonialisme kependudukan seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan. Setelah Perang Dunia Pertama, ada gelombang depresi ekonomi global yang kemudian menyebabkan gelombang migrasi orang Tionghoa yang cukup besar ke wilayah koloni di Asia Tenggara. Kondisi inilah yang kemudian menjadi titik balik bagi kebijakan kolonial Belanda dan Inggris. Mereka merespon migrasi itu dengan memperketat batas teritorial di koloni mereka dengan standar yang berbias kulit putih gitu. Jadi berpikir dari, dengan, dan melalui perairan berarti meninjau ulang batas wilayah negara dan segregasi rasial yang kita warisi dari administrasi kolonial. Di samping itu, perairan juga menyediakan metafora berpikir yang kontras dengan hasrat pemusatan atau penjangkaran nasionalisme sempit.
Perairan sebagai lokasi bergerak menurut saya menawarkan janji teoritis dari studi diaspora kritis, yaitu kesimpulan radikalnya dalam menolak esensialisme identitas etnis dan menginterogasi segala klaim batas atau kategori. Bagi saya, menulis sejarah seni rupa melalui imajinasi visual pelukis-pelukis Tionghoa yang melintasi batas dan membuat hubungan antar budaya adalah suatu upaya untuk memeriksa klaim-klaim pembatasan dan pembedaan yang diprakarsai bukan saja oleh kolonialisme Belanda, tapi juga imperialisme Tiongkok daratan, dan nasionalisme NKRI harga mati. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mencuat dari ruang lingkup perairan ini antara lain misalnya, siapa yang melintas? Siapa yang terpaksa melintas? Dan apa pengetahuan yang muncul dari perlintasan itu? Apa saja yang dipertemukan, dipertukarkan, dan diciptakan ketika kita melintasi batas? Kapan batas menguatkan, dan kapan ia melemahkan? Bagaimana batas dibuat, oleh siapa, dan demi apa? Dalam kerangka kawasan geografis yang kita petakan sekarang sebagai Indonesia, spektrum pergerakan orang-orang Tionghoa itu tentu saja mengandung berbagai macam motif dan latar belakang sosial ya. Ada yang sukarela merantau untuk berdagang jauh sebelum Portugis menguasai Selat Malaka. Ada yang mengungsi untuk menghindari bencana alam dan perang. Ada juga yang didatangkan untuk menjadi kuli murah, untuk memenuhi kebutuhan SDM kolonial yang waktu itu ingin mengeksploitasi sumber daya alam di koloninya. Dan tentu perlu dicatat bahwa selain orang Tionghoa, ada juga orang-orang Arab, Persia, India, Afrika, Eropa. Mereka adalah musafir, pedagang keliling, budak, pendakwah, bajak laut, sarjana pengembara, preman buangan, serdadu kolonial, dan lain-lain, yang sebetulnya telah meninggalkan jejak bagi kita untuk menyusun sejarah majemuk Indonesia dalam skala yang transregional. Dalam perjalanan sejarah negara bangsa Indonesia dari ketika ada momen dekolonisasi Indonesia dari penjajahan Belanda tahun 45-49, selain itu juga ada proklamasi Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 49. Nah, dalam momentum ini, momentum yang bisa disebut sebagai momentum dekolonisasi, ada juga spektrum mobilitas yang sangat beragam, tapi umumnya penuh dengan kekerasan. Misalnya urbanisasi di bawah todongan pistol militer, eksodus mendadak, dan pengungsian politik. Episode genosida 65 juga menjadi titik balik yang penting, yang membuka keran sentimen anti-Cina, melekatkannya pada stigma komunis, dan berimplikasi pada mobilitas rentan orang-orang Tionghoa. Nah, karena ini ada hubungannya sama sejarah seni, jadi tentu harus ada gambarnya ya. Jangan khawatir. Kalian tidak perlu hanya melihat teks dan wajahku. Nah, ini lukisan dan sajak. Sajaknya bisa silakan dibaca sendiri. Lukisan dan sajak karya Yap Tai Hua. Dia lukisan ini menurut saya memikul puitika rentannya pergerakan yang saya maksud tadi. Lukisan dan sajak ini dibuat untuk mengenang perpindahannya yang mendadak pada tahun 1965. Judulnya Senasib Sepenanggungan. Dan Yap Tai Hua menjadikan perahu sebagai ruang penampungan untuk bertahan hidup. Sesampainya di Beijing, ketika dia harus menjadi bagian dari eksodus massal pada tahun 65 itu, Yap Tai Hua merasakan kekecewaan yang sangat besar terhadap perubahan berlumuran darah dalam revolusi kebudayaan Mao yang waktu itu juga sedang berlangsung. Jadi kalau kita baca penggalan bait terakhir di sajaknya, jadi ini sajaknya dari yang ada di samping sebelah kiri itu ya. Di sajaknya dia tulis di bait terakhirnya, di sana, tanah yang berbahagia. Mungkin itu semacam tempat yang menjanjikan tempat berlabuh. Apakah itu Tiongkok? Mungkin ya, kalau kita mencoba menganalisisnya dalam konteks perjalanan hidupnya. Tapi kata-kata tanah yang berbahagia itu juga kontradiktif dengan catatan akhir yang ditulisnya. Jadi catatan akhir itu sambil dia nanda tangan dia kasih notes gitu. Notes-nya,
Setelah 36 tahun, Tai Hua meninggalkan Jawa untuk sementara. Mengapa pergi hanya untuk sementara, jika tempat tujuannya menjanjikan kebahagiaan? Dalam lukisan ini tampaknya batas antara rumah dan rantau tidak jelas. Ia hanya bisa kita tandai dengan tegangan abadi antara kehilangan dan harapan. Berikutnya, ini lukisan yang berjudul Melawan Gelombang, dibuat tahun 1997 oleh seniman bernama Wen Peor, lahir di Padang, meninggal di Hong Kong. Kalau kita lihat lukisan ini, posisi subjek laki-laki yang mengarungi perairan di atas sebuah sampan kayu, itu mengingatkan saya juga pada cerita hidup sang seniman, yang seperti Yap Tai Hua, juga harus lari dari Indonesia tatkala ada gelombang genosida 65. Wen Peor ini juga dikenal sangat dekat dengan Lekra, dan dalam banyak biografi Lekra, biografi tokoh-tokoh Lekra, kita menemukan namanya juga gitu. Kalau kita lihat lukisan ini dengan lebih dekat, di latar lukisannya kita melihat lubang-lubang merah yang menampung figur-figur kecil yang samar berpencaran. Warna merah dan putih tampak menonjol, tapi tidak merebut ruang, tidak saling merebut ruang. Pemilihan palet warnanya lembut, kontras dengan ketegangan ekspresi sosok sentral dalam lukisan itu. Sapuan cat air dan tinta cinanya menunjukkan intuisi gerak yang mengalir. Sementara detail-detail gelembungnya itu mengingatkan saya pada ketelatenan seni batik pesisiran di Lasem. Lasem, kota yang memiliki patung Buddha berlapis emas, sekaligus dikenal sebagai kota santri. Interaksi antar elemen dalam lukisan ini seperti membendung kesimpulan yang terlalu gamblang. Sebagai kiasan visual, bidang lukis Wen Peor dan Yap Tai Hua sepertinya seperti zona kontak antara rumah dan rantau. Sampan atau perahunya juga menampung jalinan dan tegangan antara sejarah personal dengan sejarah bangsa yang multisitus. Yang berikutnya ini saya ingin cerita sedikit tentang seniman perempuan bernama Chiang Yutie. Dia lahir di Tiongkok, kemudian meninggal di Bandung. Kebanyakan lukisan-lukisan Chiang Yutie ini memancarkan bagaimana bidang lukisan, teknik melukis, dan subjek yang dilukis itu membentuk seperti rute-rute pertemuan, rute pertemuan gitu. Kita bisa juga referensi silang dengan salah satu buku groundbreaking dalam antropologi diasporanya James Clifford yang judulnya Roots and Roots, akar dan rute-rute gitu. Nah, dalam lukisannya Chiang Yutie yang menampilkan subjek dalam perempuan yang bisa teman-teman lihat di sini, ia mencatatkan suatu image langka yang menebus absennya representasi subjek feminin dalam dunia pedalangan. Perhatian Chiang Yutie pada subjek yang dipinggirkan oleh patriarki juga menunjukkan bagaimana ikatan-ikatan nilai yang dimiliki perempuan itu bisa terjadi dan melintasi batas terlepas dari latar belakang kebudayaan mereka. Chiang Yutie itu menempuh pendidikan seni di Akademi Seni Lukis Negeri Shinsi di Chongqing, dan dia merantau ke Bandung bersama suaminya tahun 48. Ada tulisan yang menyebut dia sebagai Kartini Tiongkok karena keteguhannya untuk bersekolah meskipun sempat dilarang oleh keluarganya. Kita harus ingat, bermigrasi adalah pengalaman yang bergender. Perempuan mendapat harapan untuk melepaskan dirinya dari patriarki di tempat asal. Tetapi ia harus kembali bernegosiasi dengan patriarki sekaligus rasisme di lokasi hidup barunya. Ketika rumah dan rantau sama-sama menyangkal kebebasannya, pilihan untuk pulang atau menetap merupakan sebuah teror intim. Teror intim itu istilah yang diketengahkan oleh seorang feminis Chicana Amerika, namanya Gloria Anzaldúa, di mana pilihan untuk pulang atau menetap itu suatu teror yang kemudian menjalar di tubuh perempuan karena dia sebetulnya tidak punya pilihan karena rumah dan rantau sama-sama menyangkal kebebasannya. Nah,
Dalam lukisan Sri Kandi ini, yang juga ada syairnya, ada sajaknya, Sri Kandi dalam Sanyembara Panahan, Chiang Yutie juga mengimajinasikan epos Mahabharata ke dalam lukisan Guohua. Guohua itu lukisan tradisional atau klasik Tiongkok ya. Hampir semua lukisannya menggunakan teknik Guohua. Tapi visualisasi cerita Mahabharata yang digambarkan oleh Chiang Yutie bukan berasal dari India, melainkan dari sendera tari Bali yang pernah disaksikannya. Secara simbolik, lukisannya ini juga mendesentralisasi India sebagai pusat atau hulu kebudayaan. Dengan demikian, alih-alih mengakarkan kebudayaan dalam akar atau batas teritori, territorializing, Chiang Yutie justru meruangkan atau specializing, meruangkan Mahabharata menjadi cerita yang dimiliki dan dihidupkan bersama dalam rute-rute yang lebih berkelok-kelok dan tidak mesti dari sumber aslinya. Lokasi dalam hal ini adalah ruang peredaran, alih-alih tempat pendudukan. Nah, menelusuri mobilitas beberapa sosok seniman Tionghoa yang masih bisa kita raba jejak hidupnya, telah mengarahkan saya pada suatu situs penelitian yang multilokasi. Dan oleh karenanya saya harus menjamakan kerangka referensi. Karena tidak semua karya-karya itu cukup dipahami lewat gerakan artistik lokal atau nasional. Atau lewat retorika hibridasi timur dan barat, yang sebetulnya juga masih berpikir dalam logika biner. Karena ia juga mengesensialkan apa yang dianggap sebagai timur dan apa yang dianggap sebagai barat. Ketika kita menjamakan kerangka referensi kita, ini sebetulnya juga upaya untuk interreferensi ya, rujukan antar ruang-ruang yang tidak selalu didefinisikan oleh hubungan dengan kolonialisme. Selain itu, kita juga ketika kita menemukan subjek-subjek yang bergerak ini, kita juga perlu memperluas perspektif geopolitik kita. Karena mobilitas subjek-subjek ini bergulir di ruang-ruang transnasional yang dipengaruhi oleh perubahan politik besar. Jadi bukan hanya politik yang berlangsung di lokal atau nasional, tapi selalu terhubung dengan politik yang lebih besar, global atau transnasional. Misalnya Perang Dingin atau gerakan dekolonisasi dunia ketiga. Perlu dicatat juga bahwa gejolak mobilitas transnasional mereka itu berbeda dengan narasi-narasi dominan tentang perjalanan dan perpindahan yang kadang-kadang romantik. Gerak mobilitas mereka bukan seperti penjelajahan ala kolonialisme yang ekspansif. Ia juga bukan perhubungan resmi yang merepresentasikan negara, ala diplomasi negara bangsa modern. Ia juga bukan petualangan kosmopolit ala aktor-aktor elit industri budaya. Bepergian dan terpaksa bepergian adalah dua hal yang secara fundamental berbeda, dan analisis kita tidak bisa tidak harus memperhatikan unsur itu. Begitulah ruang lingkup dan modus gerak yang merupakan tawaran metodologi saya untuk menginterogasi klaim-klaim tentang batas teritorial dan identitas budaya yang asli atau murni. Memberi perhatian pada subjektivitas visual yang diciptakan para seniman-seniman yang saya sebutkan barusan adalah upaya untuk memulihkan perairan sebagai penghubung, alih-alih sebagai pemisah. Ruang berpikir kita kemudian ada di kapal-kapal di tengah perairan. Kapal-kapal itu seperti rumah temporer yang bergejolak di tengah gelombang besar kolonialisme dan kapitalisme. Gerak kita kemudian harus melintasi berbagai batas, dan kita punya potensi untuk mempertemukan situs-situs kehidupan budaya yang saling berinteraksi tanpa adanya pusat. Itu tadi bagian perairan. Sebelum masuk ke perantara, saya mau minum dulu. Kalau tadi perairan itu membahas soal ruang lingkup, di perantara ini saya ingin membahas soal konsep identitas yang berlangsung dalam politik representasi. Ia juga berhubungan dengan bagaimana kita melihat kerangka atau bangunan historiografi kolonial dan pasca kolonial, serta melihat kemungkinan bagaimana sih identitas perantara bisa kita gunakan untuk membongkar itu dan membangun sesuatu yang baru.
Secara umum bisa dibilang bahwa penulisan sejarah demi menata ulang politik representasi identitas Tionghoa pasca reformasi itu adalah upaya-upaya yang bersifat pembuktian dan pengakuan atau penerimaan. Pembuktiannya dari komunitas Tionghoa, pengakuan atau penerimaannya dari pemerintah Indonesia atau dari narasi yang dominan. Narasinya yang kita temukan kemudian dalam model pembuktian dan pengakuan ini adalah narasi yang berlandaskan semangat untuk menunjukkan bahwa orang Tionghoa juga nasionalis. Jadi kata-kata kunci yang biasanya muncul dalam narasi-narasi seperti ini, semacam ini misalnya kontribusi, sumbangsi, jasa, pengaruh, pengabdian. Intinya narasi-narasi yang memenuhi syarat untuk diinklusikan ke dalam konstruk perjuangan dan pembangunan Indonesia. Penulisan sejarah seperti ini mencerminkan model pemulihan identitas etnis dan stigma negatif. Maksud saya, penulisan sejarah seperti ini mencerminkan model pemulihan identitas etnis dari stigma negatifnya, dengan cara mengamankannya ke dalam patronase dan stabilitas narasi dominan, narasi perjuangan dan pembangunan nasional itu. Nah, saya sangat menyadari bahwa secara strategis, model representasi nasionalis ini mungkin masih dibutuhkan ya. Apalagi di tengah ekses Pilgub DKI 2017, di tengah kontroversi sensasional mengenai darah Agnes Monica, di tengah kerecehan debat mengenai kostum adat suku Tidung yang terlihat seperti baju Tionghoa pada lembaran uang 75.000 yang baru muncul itu. Tetapi pada saat yang sama, saya juga ingin mendorong kemungkinan teoritis dengan mengajukan kritik terhadap terhadap pendekatan model Indonesia sentris ini, yang menurut saya telah menginvestasikan pengetahuannya pada penyempitan pengertian nasionalisme. Ia mereproduksi atau bahkan menyempurnakan logika dasar yang telah merepresi kejamakan sejarah etnis minoritas. Dan bukan sejarah etnis minoritas saja, tapi juga subjek-subjek lain yang dipinggirkan oleh kegagahan sejarah nasional Indonesia, atau kalau disingkat SNI, kayak helm. Nah, pelanggengan model representasi ini itu juga punya peran dalam melumpuhkan hubungan produktif antara nasionalisme dan kosmopolitanisme, yang sebetulnya mampu membuat kita berpikir melintasi dan melampaui konstruk kolonial batas negara bangsa modern. Nah, untuk memeriksa bagaimana Indonesia sentris atau nasionalisme ini bekerja, saya kira kita bisa melihatnya dalam bentuk historiografi seni rupa yang dominan ya. Nah, di slide berikutnya ini saya menunjukkan konstruk yang dominan, tentu saja dengan membuat penyederhanaan ya. Ini bentuk periodisasi. Dan di belakangnya saya menaruh timeline yang menurut saya keren banget yang dibuat oleh Adele dan teman-teman tim toko buku Liong, Adele, Daniel, dan semua teman-teman yang bekerja untuk membuat websitenya, yang sebetulnya menunjukkan bagaimana banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak bisa masuk dalam periodisasi yang sudah ada ini, dan itu menunjukkan juga sebetulnya bagaimana sih atau bangunan sejarah seperti apa yang meminggirkan sejarah orang-orang yang dipinggirkan gitu. Jadi konstruk temporalitas dalam historiografi seni rupa yang dominan itu berjalan linier, dan dia mengikuti standar narasi perjuangan nasional. Dari cahaya keemasan prakolonial, misalnya Majapahit dan Sriwijaya, atau ya memang ada debat misalnya apakah Raden Saleh itu termasuk dalam kebangkitan nasional atau enggak, itu masih didebatkan orang-orang. Lalu setelah cahaya ini, ia menjadi gelap. Kegelapannya karena penindasan kolonial, yang kalau dalam manifestasi estetiknya itu ya Moi Indi gitu. Lantas disusul dengan perjuangan heroik kebangkitan nasional seperti Persagi atau Sujoyono. Nah, periodisasi yang berlandaskan pada narasi habis gelap terbitlah terang ini merupakan kerangka temporal narasinya Renaissance Eropa. Mereka juga menarasikan titik balik peradabannya sebagai abad pencerahan dari abad pertengahan atau abad kegelapan.
Kalau Renaissance Eropa itu implikasinya pada legitimasi praksis kolonialisme. Jadi setelah mereka merasa tercerahkan, mereka merasa harus menyebarkan pencerahannya ke seluruh dunia. Nah, kalau Renaissance nasional itu melahirkan praksis anti kolonial tentu saja. Tapi ada kesamaan antara keduanya, yaitu menciptakan rasa superioritas dan suatu kesinambungan bangsa atau peradaban yang dibayangkan nantinya akan siap bersaing atau bahkan memimpin dunia di kompetisi global. Nasionalisme Indonesia hari ini menurut saya telah menjadi racun yang berharga mati, dan oleh karenanya harus terus-menerus ditawar dengan menelusuri pemikiran-pemikiran nasionalisme yang tumbuh sebagai suatu proyek berceruk sejarah Indonesia. Persimpangan hidup orang Tionghoa secara umum ditandai dengan migrasi, rasisme spesifik dalam tatanan kolonial, dan status hukum kewarganegaraan yang tidak jelas pada masa dekolonisasi. Jadi kalau seniman-seniman pada masa kebangkitan nasional itu semuanya ingin menciptakan gagasan identitas nasional, mereka tapi tidak pernah bertanya siapa sih yang bisa terlibat dalam proyek pembangunan identitas nasional itu gitu. Karena kebanyakan proyek-proyek itu dikerjakan dengan gagah oleh seniman laki-laki dan yang tanda kutip pribumi gitu. Jadi kesadaran nasionalisme orang Tionghoa itu bukan sesuatu yang terjahit dalam pola jelujur dari gelap menuju terang. Bahkan bisa dibilang mungkin dari gelap lalu menuju terang sedikit, lalu gelap, lalu terang gelap terang. Jadi nasionalisme itu biarpet gitu, kayak perusahaan PLN kita hari ini yang gagal menjadikan kita gelap menuju terang. Jadi perjalanannya orang Tionghoa untuk mencecap janji nasionalisme itu penuh dengan dilema keterikatan ganda dan tikungan-tikungan tajam, karena posisi mereka tidak pernah aman, dan mereka terus-menerus dijadikan sebagai orang asing, atau tepatnya aseng. Jadi asing yang spesifik gitu, asing dari Cina gitu. Nah, marginalisasi etnis Tionghoa ini juga ketika mereka dimarginalkan di penciptaan ruang nasional modern, mereka juga kemudian memiliki pandangan keluar dengan visi yang lebih kosmopolit. Tapi artinya ada beragam spektrum menjadi untuk merasa memiliki gitu. Ada yang melihat diri nasional kosmopolit, ada yang melihat mungkin bisa ke Indonesia, ada yang misalnya memilih nasionalisme Tiongkok, tapi sangat beragam. Dan ini proses-proses seperti ini seperti tidak bisa dimasukkan ke dalam bentuk nasionalisme yang jelujur, karena hanya yang nasionalis Indonesia lah yang bisa masuk ke dalam narasi kebangkitan nasional gitu. Kemudian dalam periodisasi seni rupa yang dominan, umumnya juga kerangka tematiknya yang berikutnya setelah kebangkitan nasional itu Perang Dingin. Dan pusat diskusinya tuh pasti soal polarisasi ideologi artistik dalam konteks Perang Dingin yang memuncaknya dalam konflik antara Lekra dan Manikebu. Tapi alur narasi dominannya itu mengikuti dramaturgi yang antagonistik antara Soviet versus Amerika. Efeknya, gerakan atau pertukaran kebudayaan di luar peta geopolitik dua kubu ini cenderung diabaikan. Seorang teoretikus dari Taiwan yang namanya Quan Xincheng dalam Asia S Method sudah mengajukan bahwa kita perlu melakukan de-Cold War atau mendekonstruksi narasi dominan dalam Perang Dingin, supaya kita bisa mengungkap hubungan-hubungan politik kebudayaan lain yang tidak selalu berhubungan dengan antagonisme kubu Soviet atau Amerika gitu. Seolah-olah negara-negara lain tidak punya agensinya. Misalnya saja apa yang terabaikan? Bukankah kita sudah cukup lama gitu, sempat cukup lama melupakan berbagai macam interaksi kebudayaan setelah konferensi Asia Afrika? Mungkin baru sekitar 5 tahun belakangan saja kita mulai mendiskusikannya. Tapi dia ketika dalam proses penciptaan historiografi yang dominan, dia sempat terabaikan. Lalu bagaimana dengan jaringan Muslim yang kosmopolit? Tentu saja itu di luar kemampuan saya untuk mendiskusikannya. Atau jaringan perempuan juga gitu misalnya. Di sini tadi saya lihat ada Bu Ita gitu. Bu Ita juga sedang meneliti bagaimana perempuan-perempuan aktivis pada tahun itu mereka membuat sebuah jaringan transnasional untuk pembebasan bersama. Dan itu
kita lupakan karena kita sibuk sama lekra dan mani kebu. Nah, dalam konteks percakapan hari ini, yang lagi saya ketengahkan, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok yang penuh intrik itu juga harus kita periksa kembali untuk memahami bagaimana proses nasionalisasi itu penuh dengan kekerasan. Jadi kita harus memahami bahwa rasa kepemilikan dan kesadaran nasionalisme etnis minoritas itu sangat berbeda dengan proyek pembangunan nasion yang didukung dengan infrastruktur top-down. Top-down artinya mereka didukung oleh militer, didukung oleh lagu kebangsaan, didukung oleh sekolah, didukung oleh propaganda media, dan sebagainya. Dan pada saat yang sama, kita juga harus melihat bahwa ambivalensi nasionalismenya orang Tionghoa ini merupakan respon bertahan hidup. Karena ada ambivalensi juga dalam kebijakan kewarganegaraan antara Indonesia dan Tiongkok pada waktu itu gitu. Satu contoh kecilnya misalnya ketika ada PP 10 tahun 59 yang mendorong arus eksodus orang Tionghoa, itu juga salah satu narasi penting saya kira dalam cerita keluarganya Danieli. Jadi ketika terjadi eksodus itu, di mana orang-orang Tionghoa semua keluar dari wilayah Indonesia, pelukis kelahiran Bandung yang namanya Lim Wasim, yang waktu itu sedang menduduki jabatan untuk mengajar di sebuah akademi di Shanxi Academy of Art, dia justru kembali ke Indonesia, karena di Tiongkok dia dituduh sebagai mata-mata Indonesia. Artinya, pada waktu itu negara sama sekali tidak memberikan kepastian dan perlindungan. Justru malah semakin mereproduksi stigma negatif yang membuat orang Tionghoa terlihat tidak loyal dan tidak nasionalis gitu. Jadi kalau kita merunut kritik-kritik yang sudah dilakukan terhadap konstruk identitas dan historiografi nasional, khususnya ini sudah dilakukan dengan sangat cemerlang oleh Pak Bambang Purwanto. Saya juga merasa bahwa perkembangan politik pengakuan dan penerimaan terhadap keabsahan identitas Tionghoa itu sudah mencapai kementokan diskursif. Karena penarasiannya itu selalu dimasukkan atau dititipkan ke dalam konstruk teritori, periodisasi, dan ideologi nasionalisme yang dominan. Kita belum mengeluarkan jurus teoretik yang terbaik untuk menggugat stabilitas identitas Indonesia. Penginklusian atau pemasukan narasi orang Tionghoa yang berjasa dan berkontribusi pada nasion itu juga masih berangkat dari perspektif Orde Baru, yang mengatakan bahwa subjek Tionghoa itu adalah masalah Cina, biasanya disebutnya sebagai itu pada waktu itu. Sehingga solusinya adalah mereka harus dinaturalisasi atau diasimilasi ke dalam identitas nasional. Saya tertarik untuk menelusuri kemungkinan yang sebaliknya, yaitu menjadikan subjek Tionghoa sebagai daya untuk mempermasalahkan pematenan dan penyempitan identitas, khususnya identitas nasional ya. Saya ingin kasih lihat satu perkembangan politik representasi identitas orang Tionghoa pasca Orde Baru. Jadi manifestasi estetik dari model nitip ini, jadi kan nitip ke narasi dominan, itu terlihat paling jelas, sekaligus sangat menjanggal dalam pembangunan Taman Budaya Tionghoa oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Tahun 2006, pembangunan taman ini diresmikan oleh Soeharto. Iya, Soeharto yang itu, tapi dia meresmikannya sebagai Ketua Yayasan Harapan Kita yang menyediakan lahan. Kalau teman-teman lihat di sini, gerbang besar yang menjadi struktur sentral taman ini dibangun berdasarkan formula arsitektur situs wisata Forbidden City di Beijing. Dan sebagai simbol, ia sangat jauh dari kenyataan dinamis budaya Tionghoa di Indonesia. Saya menampilkannya di sini tanpa bermaksud membuat penghakiman yang terlalu cepat atas kebutuhan orang-orang Tionghoa yang mungkin perlu mengklaim balik identitasnya setelah direpresi selama 30 tahun oleh Orde Baru. Menurut Yumi Kitamura, yang meneliti secara spesifik soal pembangunan taman ini,
Pembangunannya ini menggalang dana dari pengusaha-pengusaha Tionghoa kelas menengah dari luar Jawa, seperti Medan, Riau, Kalimantan Baru gitu. Bias saya sebagai subjek Tionghoa ibu kota yang sudah tidak bisa berbahasa Tionghoa, juga yang keluarganya merayakan Imlek dengan rebahan di rumah saja, tentu membuat saya harus lebih empatik untuk menilai kebutuhan itu, yang bisa jadi sangat berhubungan dengan kontestasi politik di luar Jawa yang tidak saya pahami secara mendalam. Tetapi pada saat yang sama, saya kira tetap penting untuk berargumen bahwa klaim politik representasi identitas harus selalu diperiksa dalam kerangka relasi kuasa yang menaunginya. Manuver pendirian Taman Budaya Tionghoa ini adalah bentuk asimilasi alternatif untuk mengintegrasikan orang Tionghoa secara simbolik ke dalam transaksi ekonomi politik pemerintahan. Taman Budaya Tionghoa juga menegosiasikan asimilasi paksa Orde Baru, di mana waktu itu mereka tidak dapat mengekspresikan ketionghoaannya. Tapi yang terjadi adalah mengembalikan imajinasi ketionghoaannya yang dimurnikan ke Tiongkok daratan. Proses ini oleh banyak teoretikus diaspora Tionghoa umum disebut sebagai resignifikasi, jadi kembali ke gagasan Tiongkok daratan gitu. Resignifikasi simbolik dalam Taman Budaya Tionghoa ini seperti versi aneh dari otonomi daerah dan pemekaran wilayah pasca reformasi. Bedanya, Taman Budaya Tionghoa tidak punya wilayah untuk diklaim. Mereka nggak bisa jadi provinsi kan? Tapi itu persis karena produksi budayanya sebetulnya berproses di ruang antara. Menurut saya, mengklaim ketionghoaan dengan gerak yang nostalgik kembali ke imajinasi sentral Tiongkok kuno berarti mengingkari adanya jalinan dan tegangan yang hidup dalam formasi identitas Tionghoa. Jalinan dan tegangan. Jadi kalau jalinan itu harmoni, tegangan itu konflik ya. Dan itu nggak apa-apa, asal nir kekerasan. Karena kan kita hidup di dunia demokrasi, di alam demokrasi. Jadi nggak harus selalu harmonis juga, tapi konflik, jalinan dan tegangan gitu. Nah, kemudian dari kenyataan ini gitu, perkembangan pasca Orde Baru, menurut saya penulisan sejarah berbasis identitas Tionghoa itu harus kritis mempertanyakan model representasi yang berbasis kategori etnis, supaya kita tidak mereproduksi proses rasialisasi yang memisah-misahkan subjek Tionghoa dan non-Tionghoa. Jadi tegangannya ada di situ. Bagaimana caranya untuk dapat memberikan ruang pada identitas minoritas yang selama ini direpresi, tapi juga tidak mereproduksi rasialisasi gitu. Nah, oleh karena itulah saya ingin mengetengahkan konsep identitas perantara sebagai tawaran dalam membaca jalinan dan ketegangan budaya yang dialami oleh subjek Tionghoa. Saya ingin mengklaim balik stigma identitas perantara yang disematkan secara sistemik pada orang Tionghoa melalui penataan masyarakat kolonial Hindia Belanda pada masa itu ya. Orang Tionghoa ditempatkan sebagai golongan perantara, atau lebih spesifik lagi sebagai minoritas perantara. Peran ekonomi mereka adalah sebagai tengkulak atau rentenir bagi kelompok dominan untuk merepresi atau memeras kelompok subordinat. Posisi sosial mereka diistimewakan secara ekonomi, tapi dikambing hitamkan secara politik. Stereotip identitas ini pula yang kemudian melahirkan prasangka bahwa orang Tionghoa selalu oportunis dan tidak memiliki loyalitas. Tetapi dengan mengatakan ini, saya tidak sedang sekedar ingin berargumen bahwa rasisme terhadap orang Tionghoa adalah kekerasan kolonial yang sangat eksepsional atau lebih parah misalnya dari kelompok subordinat lain. Saya juga tidak ingin sedang menyarankan bahwa subjektivitas mereka hanya bisa didefinisikan sebagai korban struktur kolonialisme ataupun nasionalisme. Justru sebaliknya, saya kira perlu kita akui dan terus berwaspada bahwa swarasialisasi dan rasisme juga terjadi secara internal di kalangan orang Tionghoa. Kita harus selalu perlu bertanya, kapan perasaan takut dan terancam itu wajar, dan kapan itu menjadi paranoia yang menciptakan tembok eksklusif dan mereproduksi lingkaran setan rasisme. Identitas perantara yang ingin saya klaim balik adalah politik artikulasi identitas yang diposisikan secara relasional alih-alih oposisional.
Oposisionalitas itu, oposisi, itu mereproduksi pembedaan atau pelianan. Sementara relasionalitas itu ditempa. Ditempa artinya terus berlangsung dalam apa yang tadi saya bilang, jalinan dan tegangan antar budaya. Tetapi di dalam jalinan dan tegangan dan di tengah ketidakpastian politik, identitas perantara itu sebetulnya tercipta melalui pergeseran dan perpindahan, sehingga mereka tidak pernah punya ruang untuk mengakarkan nasionalismenya. Saya sekarang ingin cerita sesuatu yang mungkin berhubungan atau dekat dengan lokasi berpikir yang ditawarkan oleh toko buku Liong. Saya ingin bercerita tentang Teo Hock Chai. Dia masih hidup, dia lahir di Jakarta tahun 1946. Saya bertemu dia 3 atau 4 tahun yang lalu. Dia sekarang bekerja sebagai pemilik toko figura. Teo Chai pada tahun 1967 bersama keluarganya pindah ke Sao Paulo. Usianya waktu itu baru 21 tahun. Dia pindah bersama ayah ibunya. Dia pindah karena pada suatu hari di tahun 67 itu ayahnya itu sedang jalan-jalan di Senen. Lalu tiba-tiba ada polisi militer yang menghampirinya dan menanya-nanyai identitasnya. Kemudian memasukkannya ke mobil dan mengambil jam tangan dan hartanya gitu. Kemudian dia dilemparkan begitu saja sehingga ayahnya Teo Chai harus pulang dengan jalan kaki gitu. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Sao Paulo. Ayo kita semua pindah gitu. Nah, Sao Paulo mungkin bagi kita terdengar jauh dan aneh atau ekstrim gitu ya. Tapi sebetulnya enggak juga, karena Brazil dan Sao Paulo khususnya itu punya sejarah yang lebih panjang tentang migrasi orang-orang Tionghoa dan Jepang. Yang waktu itu banyak buruh yang bermigrasi ke sana untuk menggantikan pembebasan perbudakan orang kulit hitam. Saya tidak akan berbicara terlalu panjang mengenai itu, karena nanti di program diskusi yang keempat itu kita bisa mendengarkan dengan lebih detail dan dengan konteks yang lebih mendalam dan sangat menarik menurut saya. Tapi kembali ke Teo Chai, jadi setelah dia sampai di Sao Paulo, dia membantu ayahnya jualan telur di pasar. Tapi dia tidak menyurutkan gairah melukisnya. Perlahan dia mulai mendulang reputasi di skena seni setempat, bahkan dia ikut Sao Paulo Biennale gitu. Dan akhirnya dia semakin mantap untuk menjadikan seni lukis sebagai jalan hidupnya. Tahun 71 dia memutuskan untuk pindah ke Manaus dan hidup di pedalaman Amazon. Jadi lukisan-lukisannya itu setelah tahun 71 banyak terinspirasi dari pemandangan yang dia lihat di sana. Misalnya kehidupan nelayan di sana atau cara pemancingan tradisional. Di sana dia ya ini seperti bisa dilihat, dia juga kadang-kadang memberikan testimoni mengenai kerusakan ekologis gitu. Nah, pada suatu kesempatan dia pernah bilang di satu wawancara bahwa pemandangan alam tropis Amazon itu sangat dekat dengan tanah kelahirannya Indonesia. Nah, Teo Chai yang pindah ke Sao Paulo umur 21 tahun dan dia lahir dan besar di Jakarta, itu sebetulnya sudah sangat pasti tidak mendapatkan akses kemewahan pemandangan alam ya, atau sungai tropis yang natural gitu, karena itu nggak ada kan di Jakarta gitu. Jadi citra tentang Indonesia yang digambarkan Teo Chai itu mungkin juga berasal dari suatu imajinasi yang nostalgik dan eksotik tentang tempat kelahirannya yang sudah berjarak dan bahkan mungkin mengusirnya gitu. Tahun 1984, Teo Chai ini tiba-tiba dilibatkan dalam pameran diplomasi kebudayaan Jepang Brazil. Jadi dia pameran sama 3 seniman Nippon Brazilian gitu. Peristiwa ini tentu saja unik, karena seorang Indonesia keturunan Tionghoa yang mengungsi ke Brazil tiba-tiba jadi bagian dari diplomasi kebudayaan Jepang Brazil gitu. Apakah identitas Teo Chai dalam peristiwa ini telah disederhanakan menjadi imigran Oriental? Yang menarik adalah sejarah rute hidup Teo Chai itu mencerminkan bahwa formasi identitasnya itu berada dalam tensi
antara proses mengidentifikasi diri dan diidentifikasi oleh kategori-kategori etnis atau nasionalitas gitu. Sehingga kalau kita lihat dalam ulasan-ulasan media massa atau kritik seni itu dia kadang jadi Tionghoa, jadi Indonesia Tionghoa, kadang jadi Asia, kadang jadi Brazil, kadang jadi Oriental, kadang jadi Asia Brasilia gitu, atau Nippon Brasilia seperti kasus pameran ini. Dan artinya identitas itu tidak pernah stabil, terus beradaptasi dan bertransformasi. Meskipun sebetulnya lukisan Tio Chai itu tidak mengandung suatu esensi identitas etnis tertentu gitu. Tapi dalam tulisan-tulisan kritikus seni, seringkali misalnya ada yang bilang bahwa ini adalah percampuran antara traditional Oriental dengan Latin colors gitu-gitu. Jadi ada proses rasialisasi di sana. Tapi lanjut ke ceritanya Tio Chai, tahun 85 dia akhirnya dapat kesempatan lagi untuk pameran ke Jepang, dan dalam kesempatan yang kali ini dia memutuskan coba pulang ke Jakarta gitu, berkunjung ke Indonesia. Nah, sesampainya di Jakarta, dia memutuskan dia tidak mau pulang pakai tanda kutip ke Sao Paulo, karena ya pulang agak nggak jelas ya dalam kasus hidupnya. Dia menetap di Jakarta, kemudian akhirnya memulai untuk meniti ulang karir melukisnya dalam lingkaran seni Jakarta. Dia juga menikah dengan seorang perempuan Jakarta Tionghoa gitu. Nah, semenjak kembali ke Jakarta, modus pencarian sumber inspirasinya itu tidak berubah. Dia misalnya menyusuri, dia pergi ke Borneo dan mencari pemandangan tropis serta gadis-gadis suku Dayak dengan kostum adat mereka gitu. Dia terpesona saat menemukan kesamaan antara perahu tradisional Dayak Jukung Rakang di Dayak gitu dengan ornamen naga Cina gitu. Memang ini suatu fakta kebudayaan yang memberikan testimoni pada kecairan batas-batas antara pribumi dan pendatang atau asli dan asing yang sudah berlangsung sejak zaman bahula. Ada juga misalnya lukisan Tanjidor. Ini ya juga tentu saja suatu kesenian yang mencerminkan percampuran berbagai macam kebudayaan gitu. Kita mungkin bisa bilang bahwa kita mungkin bisa mengkritik tatapan pelianan yang dilakukan oleh Tio Chai terhadap gagasannya soal suku Dayak gitu ya. Dia mungkin mencari semacam ketenangan dari romantika masa lalu yang disematkannya pada budaya suku Dayak yang dia bayangkan masih murni gitu, tempat di mana dia bisa mencari pertukaran dan perhubungan meskipun tentunya tetap ternyata belum bisa keluar dari jebakan eksotisme gitu. Tapi meskipun mungkin kanvasnya memancarkan suatu ketenangan akan zona kontak kebudayaan yang harmonis katakanlah, Tio Chai sendiri tidak pernah bisa hidup tenang. Tahun 98, waktu terjadi kerusuhan Mei, dia segera angkat kaki bersama anak dan istrinya kembalinya nih pakai tanda kutip lagi, kembali ke Sao Paulo. Dia masih ingat tanggalnya waktu saya ngobrol sama dia. Itu tanggal 18 Mei 1998. Tapi mereka hanya bisa bertahan di sana selama 3 bulan karena istrinya tidak betah di sana. Terus kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Singapura dan menetap di sana selama 3 tahun. Hanya 3 tahun karena ternyata Tio Chai tidak mampu untuk membiayai kehidupan di Singapura yang terlalu mahal gitu. Nah, formasi identitas perantara yang saya ilustrasikan lewat Tio Chai ini mengandung narasi-narasi yang terpencar di berbagai situs. Dan narasi-narasi ini tidak dapat ditebus atau dititipkan sepenuhnya ke dalam mitos ideologi negara bangsa Indonesia maupun ke dalam nostalgia tanah leluhur Tiongkok. Bagi saya, justru ekses-ekses inilah yang harus kita perhatikan dan kita tuliskan. Persis karena narasi identitas perantara tidak punya rumah yang aman untuk merebahkan cerita dan pengetahuannya. Identitas perantara itu bukan milik etnis Tionghoa. Dia milik bersama. Dia juga milik Indonesia yang punya wacana Nusantara.
Dia juga dekat dengan metode archipelagic thinking yang ditawarkan oleh seorang filsuf kelahiran Martinique, namanya Edward Glissant. Glissant ini menawarkan cara archipelagic thinking, atau saya terjemahkan sebagai berpikir ke antar pulauan. Jadi bukan kepulauan ya, tapi ke antar pulauan. Sebagai tandingan dari continental thinking atau berpikir kebenuaan. Berpikir kebenuaan menurut Glissant adalah sistem berpikir yang eurosentris dan kolonial, karena mereka mendambakan kestabilan batas eksklusif teritorial dan identitas kebudayaan yang monolinguistik gitu, utuh dan tunggal dan total gitu kan. Kalau kita jadi berpikir kebenuaan itu menciptakan batas daratan dan melalui monolinguistik. Jadi ketika misalnya kita lihat Jerman atau Perancis itu kan bahasanya sendiri-sendiri gitu ya. Mereka bersatu di EU kan karena kepentingan ekonomi gitu. Nah, ironisnya ideologi ini gambar ini adalah Danau Archipelago di TMII. Nah, yang ironisnya ideologi pemersatu bangsa berwawasan Nusantara atau kepulauan yang dibuat oleh rezim Orde Baru, atau ya bukan dibuat ya, tapi dia mencoba memproduksinya sebagai wawasan pemersatuan, itu sebetulnya merupakan bentuk sistem berpikir kebenuaan. Karena kalau kita lihat TMII, dengan penciptaan formula anjungan-anjungan daerah yang merupakan representasi puncak-puncak kebudayaan, yang kita lihat justru batas, alih-alih hubungan. Hubungan yang dibentuk, hubungan yang ada antara kita itu sifatnya top-down, yang dibentuk oleh nasionalisme pemersatu. Tapi kita tidak dengar narasi mengenai hubungan-hubungan antar provinsi yang horizontal gitu. Kita tidak dengar narasi tentang rantaunya orang Minang misalnya, yang ada di mana-mana juga, yang tidak bisa hanya kita tempatkan pada gagasan kedaerahan provinsi. Nah, Glissant ini, dia gagasan archipelagic thinking-nya itu sebetulnya berangkat dari geografi kepulauan Karibia. Jadi itu di Karibia itu kepulauannya kecil-kecil semua. Dan pulau-pulau kecil itu tidak mungkin hidup sendirian. Mereka harus membuka batasnya supaya bisa bertahan hidup gitu. Ini juga mirip sama apa yang disebut sama Adrian Belapian tadi yang saya sebut di awal ya, mengenai sebetulnya garis batas laut itu kontradiktif sama gagasan penduduk bahari gitu. Tapi tawaran berpikir ke antar pulauan atau archipelagic thinking-nya Glissant ini bukan hanya bisa kita terapkan pada ruang geografis yang memang pulau gitu. Dia mengajak kita untuk Glissant mengajak kita untuk membayangkan ke antar pulauan. Ada sari roti. Dia mengajak kita untuk membayangkan ke antar pulauan, cara berpikir ke antar pulauan sebagai cara kita berdunia atau mendunia, jadi worlding gitu. Dia ingin kita membayangkan daratan di dunia ini sebagai pulau-pulau, meskipun ukurannya berbeda-beda. Dan perairan seperti yang disebut oleh Lapian tadi yang saya sebut di awal, kita kembalikan sebagai penghubung alih-alih pemisah gitu. Dan gagasan worlding-nya Edward Glissant ini penting sekali, dan dia berbeda dengan globalisasi misalnya. Karena globalisasi itu sebetulnya merupakan, dia adalah pencairan batas yang bersyarat gitu. Kalau kita lihat apa sih yang jadi cair batasnya? Yang cair batasnya itu investasi. Tapi bagaimana dengan nasionalisme populis yang sekarang tumbuh dan membuat terjadinya tanda kutip krisis pengungsi gitu? Itu karena globalisasi adalah kecairan yang bersyarat gitu. Sementara Glissant menginginkan ke antar pulauan sebagai landasan dasar berpikir bahwa kita tidak bisa hidup sendirian, kita harus saling melintasi. Dan kebudayaan yang tercipta dari keantarpulauan adalah kebudayaan kesalingan yang bergerak dalam perlintasan, pertemuan, perhubungan, dan pertukaran antar atmosfer kehidupan. Identitas keantarpulauan ini tidak didefinisikan oleh pembedaan antara diri dan lian, tapi
dia tercipta melalui momen-momen berbagi ruang dan pengetahuan dan sumber daya secara horizontal. Horizontal tentu saja harus digarisbawahi, karena itulah yang membuatnya jadi berbeda dengan kolonialisme dan kapitalisme ya. Nah, saya kira kita perlu menimbang cara berpikir keantarpulauan ini. Apalagi jika kita ingin sepenuhnya mendekolonisasi wacana geopolitik dan identitas etnis yang berasal dari epistemologi eurosentris gitu, yang menciptakan pemisahan dan pembatasan dan pengkategorian. Jadi implikasinya, jika kita ingin mengkritik bahwa historiografi seni rupa Indonesia itu dibangun dari narasi yang berpusat di Jawa atau Jawa sentris, apakah solusi terbaiknya adalah mengungkap narasi-narasi seni dan budaya dari etnis lokal di luar Jawa? Barangkali solusi itu jitu sebagai awalan, tapi kita harus waspada pada potensinya dalam mereproduksi sekat-sekat antar budaya. Jadi hanya kemudian menciptakan pulau-pulau kecil yang saling tidak terhubung gitu. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana menyusun sejarah yang tersituasikan dalam konteks lokal dan menghargai perbedaan, tapi tanpa menjadikannya insular. Insular itu cupet dan berpuas diri gitu. Dia merasa kearifan lokalnya sudah mencukupi. Nah, tugas diskursif pemikiran kritis menurut saya seharusnya bukan hanya mempromosikan pentingnya mengakui perbedaan, tapi juga memperantarai dan menghubungkan ikatan-ikatan nilai yang membuat solidaritas lintas batas menjadi mungkin. Semoga kalian masih bertahan sama saya. Ini yang terakhir dan pendek saja, perbatasan sebagai horizon politik. Jadi identitas perantara yang tadi saya bicarakan, itu adalah identitas yang bergumul di tengah ketidaktentraman daerah perbatasan. Kenapa? Karena identitas ini tidak punya rumah. Pembentukannya itu ditandai oleh pengalaman kehilangan, peminggiran, dan pemencilan. Tentu saja ada urgensi yang berbeda-beda ya, tergantung posisi kelas dan gender gitu. Tetapi bersikeras menghidupi identitas perantara, berarti kita terus bergerak merancang visi-visi kebersamaan yang baru. Politik identitas perantara ini perlu dibedakan dengan krisis identitas. Krisis identitas subjek postmodern khususnya, yang seperti asik dan tenggelam dalam ambivalensi, dalam relativitas. Saya sendiri tidak cukup sabar untuk menginvestasikan perhatian pada problem krisis eksistensial kelas menengah yang biasanya punya krisis identitas untuk menciptakan eksepsionalitas narsistik gitu. Jadi merasa spesial dan narsis dalam perasaannya yang nggak belong di sini dan nggak belong di sana gitu. Politik identitas perantara tidak bisa berhenti sampai problem krisis identitas atau diskriminasi etnis. Seolah-olah sumber utama masalah identitas minoritas adalah multinasionalisme atau multikulturalisme. Bukankah sumber utama masalahnya adalah eksploitasi ekonomi dan rasisme sistemik? Horizon politik identitas perantara dengan demikian, menurut saya tidak bisa berhenti sampai di narasi toleransi keberagaman. Untuk mengasah taring politisnya, kerangka konseptual identitas perantara yang niscaya tidak berumah, itu harus bergerak bersama subjek-subjek yang juga dirampas rumahnya, bersama mereka yang diusir, dipencilkan, digusur, dan dimiskinkan. Saya ingin menunjukkan apa yang dilakukan Wen Peor, seniman yang tadi saya sebut, ketika dia menjadikan metafora pulang atau rumah sebagai judul lukisannya. Metafora rumah dan pulang dalam lukisan-lukisan Wen Peor ini tidak ditujukan untuk mengklaim suatu kestabilan etnis atau kedamaian rumah nenek moyang. Dia justru mengeluarkan perasaan berkecamuk yang kontradiktif dengan gagasan romantik tentang rumah dan pulang. Misalnya dalam lukisan ini, judulnya We Should Go Back to Our Land. Warna cerah yang menggambarkan perempuan dan seorang anak perempuan kecil di atas bukit. Pose menengadah menatap ini sangat jarang kita temukan.
dalam gambaran perempuan Indonesia yang dilukiskan seniman laki-laki. Biasanya perempuan diposekan duduk manis, kalem, atau telanjang. Tapi dalam lukisan ini, kita melihat bagaimana perempuan menatap ke atas dan ke belakang, dengan tentu saja dengan diiringi metafora kita harus kembali ke tanah kita, atau judul kita harus kembali ke tanah kita, yang bisa membuat kita kemudian berpikir apa sih yang sedang diperjuangkan oleh perempuan-perempuan ini. Ada juga karya yang judulnya Return atau Pulang dengan tanda seru, yang mungkin pulang atau kembali gitu. Yang juga menyarankan kesan serupa. Pulang adalah menemui kemiskinan, di mana seorang laki-laki terkapar dikelilingi 5 perempuan dari 3 generasi. Mereka tampak murung, gelisah, tapi juga mengambil peran untuk mengendalikan situasi. Lukisan Wen Peor menunjukkan bahwa menghidupi identitas perantara dan bertahan di daerah perbatasan bukan berarti melepaskan hak untuk menunjukkan keberpihakannya. Saya ingin menutup presentasi saya hari ini dengan fragmen sebuah puisi. Tentu saja bukan saya yang tulis, tapi yang pasti puisi ini adalah puisi ini berhasil untuk mengatakan dengan lebih tegas dan tentu saja lebih puitis, lebih tegas menunjukkan dialektika antara daerah perbatasan dan politik keberpihakan. Puisi ini ditulis tahun 2000. Dia seorang jurnalis, kita sebut saja jurnalis, dan diterbitkan di situs Suara Peranakan. Jadi situs yang saya juga baru tahu, adalah sebuah inisiatif anak muda yang mendaku sebagai, saya kutip di sini, kolektif Tionghoa Indonesia untuk melawan rasisme, diskriminasi, dan ketidakadilan dimanapun. Adalah puisi Antonia Timmerman ini yang menunjukkan pada saya getar teror dan horizon politik di daerah perbatasan. Identitas perantara, seturut puisi Antonia, berada di tengah. Di tengah, maksudnya di kaca yang pecah sebelum tubuh-tubuh itu menyeruak, memukul, dan memerkosa. Di tengah, maksudnya di pagar yang dikepung, di antara peledak yang melayang, karena mereka tidak suka cara yang lain sembayang. Di tengah, maksudnya di tiang pancang, yang memisah tanah pabrik dan tanah publik. Di tengah, di antara beton atau gunung kars, di antara semen atau air. Di gerbang berduri, yang terjaga, antara kaki-kaki yang dicor dan kaki-kaki yang dibungkus sepatu hitam, mengkilap. Antara kulit yang terbakar dan kepala yang terteduh. Di tengah, di antara mulut senjata dan orang Papua. Di antara peluru yang terbang sebelum masuk menembus tengkorak. Di ruang antara tanah dan tubuh-tubuh yang jatuh. Di antara jemari anak-anak yang membeku dingin itu. Di tengah, di antara 65 dan buta sejarah. Di antara kubur-kubur yang tidak diakui, di sungai yang airnya merah, rumah-rumah yang diserbu, nama-nama yang hilang, keturunan-keturunan yang diasingkan. Sudah selesai. Saja, Ya, teman-teman. terima kasih kepada dengarkan saya. Mungkin screen share-nya dinonaktifkan.